Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu, kajian Ahad pagi Jamaah Masjid Al-Millah yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu inti ajaran Islam itu paling tidak ada 3. Yang pertama yaitu iman. Di dalam iman ini nanti kemudian muncul ilmu yang bernama tauhid atau akidah. Dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah itu nanti pelajarannya mengenai rukun iman, kepercayaan kita kepada Allah, kepada kitab Allah, pada malaikat, kepada Rasulullah dan seterusnya, itu qada dan qadar. Kemudian inti ajaran Islam yang kedua yakni Islam. Di dalam ilmu Islam ini kemudian yang nanti memunculkan rukun Islam, ya tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Secara syariat itu kemudian diatur oleh ilmu yang bernama fikih. Ilmu fikih ini kemudian punya akar ilmu yang disebut usulul fikih. Dan fikih ini macamnya banyak sekali. Ketika itu kemudian berbicara tentang pernikahan disebut fikhun nikah. Kemudian ketika itu berbicara antara hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain disebut fikih muamalah yang akan nanti kita pelajari. Kemudian nanti bila berhubungan dengan politik itu disebut fikih siyasah dan banyak fikih-fikih yang lainnya. Ada fikih jinayah dan lain sebagainya. Nah, kemudian inti ajaran Islam yang ketiga yakni ihsan. Ihsan ini berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya menjadi lebih baik. Dalam khazanah keikhtisanan seorang manusia ada satu ilmu yang disebut akhlak. Dalam setiap bahasa di dalam hadis disebut akhlakul karimah. Maka tadi yang pertama tentang kepercayaan, yang kedua tentang keilmuan, yang ketiga tentang akhlak. Kok kebetulan ulama-ulama terdahulu yang sering membahas tentang ilmu akhlak adalah banyak dari ulama-ulama tasawuf. Maka kemudian di Al-Azhar, Kairo itu mata kuliah tentang akhlak disebut akhlak tasawuf. Itu begitu. Baik. Kita masuk kepada fikih muamalah. Fikih muamalah ini mengatur antara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ini fikih muamalah. Nah, dalam kerangka fikih muamalah ini subuh ini kita spesifik akan membahas tentang akad. Sebenarnya kalau mau sistematis, sebelum masuk kepada akad itu kita belajar tentang konsep harta di dalam Islam, kemudian konsep kepemilikan di dalam Islam, baru tentang akadnya. Kalau nanti sudah belajar akadnya, al-aqdu, itu baru nanti belajar tentang jual belinya. Kalau sudah belajar jual beli, baru tentang khiyarnya. Kalau sudah belajar khiyar, baru tentang macam-macam. Ada ijarah, ada kafalah, ada macam-macam. Itu begitu. Fikih muamalah itu kalau di Fakultas Syariah Islamiyah itu
1 semester Bapak. 1 semester itu ya 14 kali pertemuan. Nah ini saya tidak akan mungkin mampu menjelaskan 1 semester dalam 1 jam. Makanya kemudian poinnya saya ambil tentang al-aqdu, akad. Akad ini Bapak Ibu sekalian, fikih muamalah, kalau di dalam Islam disebut fikih muamalah. Kalau dalam hukum konvensional disebut hukum perdata. Problemnya, bukan problem, sayangnya di negeri Konoha ini kita masih menganut hukum perdata yang kitabnya itu masih zaman Belanda. Disebut Burgerlijk Wetboek, BW, itu hukum perdata. Di BW itu di buku ketiga disebut perikatan, hukum perikatan. Nah, kita belajar fikih Islamnya dulu. Nanti ada singgungannya kok. Ya, ada kesamaannya, ada poin-poin yang tidak sama juga. Baik, kita masuk kepada pengertian akad. Akad itu, al-aqdu itu di dalam Al-Quran juga diartikan sebagai ar-rabit, yang artinya tali, tali pengikat. Ujung tali ketemu dengan ujung tali diikat, itu al-aqdu atau ar-rabit. Yang kemudian setidaknya ada 2 istilah di dalam Al-Quran itu. Yang pertama tadi al-aqdu atau ar-rabit dan al-ahdu atau janji. Al-ahdu, kalimat al-ahdu ini muncul dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bahwa dalam ayat ini ada kata bil uqud, di mana terbentuk dari huruf ba. Ba itu harfun jar. Kemudian uqud, al-uqud. Al-uqud itu pertalian atau perjanjian. Sedangkan jamak taksir dari kata al-aqdu itu diartikan perjanjian atau akad. Baik. Maka kemudian al-aqdu atau al-ahdu, terserah mau diartikan itu perjanjian atau perikatan dalam skema hukum perdata, itu kemudian seseorang untuk melakukan sesuatu, suatu perikatan, suatu akad, dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Jadi akad itu dilaksanakan menurut keinginan masing-masing manusia. Jadi satu manusia ketemu dengan manusia yang lain, terjadi akad. Maka skema akad ini luas sekali, tidak hanya sebatas jual beli. Kalau manusia laki-laki ketemu dengan perempuan, suka, yang laki-laki ini kemudian bertamu ke rumah si perempuan yang disukai, maka terjadi akad pernikahan. Di dalam akad ini kemudian ada satu proses yang harus dilewati, disebut akad ijab dan akad qabul. Maka ijab qabul itu bukan satu kata, Pak. Ijab qabul itu adalah 2 kata yang berbeda. Ijab itu transaksi untuk memiliki, qabul itu transaksi untuk menyerahkan. Ijab dan qabul. Jadi ijab itu bagi mereka yang memiliki kehendak untuk mempunyai sesuatu, qabul itu menyerahkan sesuatu kepada orang yang berijab. Gampangannya kalau ijab itu
bagi si pembeli, qabul bagi si penjual. Maka ada istilah jual dan beli. Begitu. Sampai di sini paham nggih Pak maksudnya? Baik. Adapun kemudian ini istilah tadi nggih. Mana ini Pak? Oke. Baik. Maka kemudian syarat-syaratnya ya, syarat-syarat akad itu kemudian diantaranya adalah syarat sahnya al-akhdu atau syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya. Jadi sewaktu melakukan akad tidak ada syariat yang dilanggar, yakni syariat Islam. Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi bukan sebuah akad perampokan, bukan sebuah akad pencurian, bukan sebuah akad yang dilarang oleh hukum. Contoh, akad pinjam meminjam, begitu ya. Akad pinjam meminjam. Boleh kalau yang kemudian yang dipinjamkan itu adalah barang yang halal. Ada yang dipinjamkan itu barang yang halal menjadi haram. Ada Pak? Objeknya halal, tapi ketika dijadikan transaksi akad menjadi haram. Apa itu Pak? Ada yang bisa jawab? Pak Jiro 1. Biar ada motivasi menjawab. Mbu nanti Pak Jironya dari Almila nih. Urusannya takmir nanti. Ada? Jenengan akad ini, melakukan akad atau transaksi atau jual beli apalah, akad apapun. Objek yang diakadkan itu sebenarnya halal. Kalau halal kan otomatis tidak menyalahi syariat. Kecuali kalau kemudian jual beli itu kan mubah. Asalnya boleh. Dan barang syarat sahnya itu barang yang diperjualbelikan halal. Tapi menjadi haram ketika diperjualbelikan. Menjadi haram pinjam meminjam itu ketika dilakukan akad. Padahal objek barangnya ini halal. Apa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oke, ada lagi? Minta tambah riba. Oke, karena tidak ada yang benar saya jawab. Atau mungkin mau jawab tapi wedi keliru Pak. Baik. Di zaman jahiliyah perempuan itu dianggap barang. Zaman Arab jahili. Bahkan ketika seorang suami mempunyai anak perempuan itu dijual Pak. Itu zaman jahili. Begitu Islam datang, harkat dan martabat seorang perempuan itu luar biasa diangkat. Bahkan kemudian ada kedudukan tinggi seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki itu adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada di bawah telapak kaki ayah. Di bawah telapak kaki ayah itu rata-rata ya kalau tidak koreng ya asam urat itu. Nah, baik. Maka yang dilarang dan menjadi haram untuk ditransaksikan adalah seorang istri atau anak perempuan. Ketika ditransaksikan berupa jual beli.
Maka Islam mengatur. Kan pangapunten di era jahiliyah itu biasa, Pak. Ijol-ijolan itu biasa, Pak. Di era jahiliyah. Jadi jenengan belenger sama istri, kemudian kok melihat istri teman yang agak cantik, ijol ya, beli satu dapat dua begitu. Itu sudah biasa di era Arab jahili. Nah, istri ini kan halal bagi suami. Menjadi haram ketika dilakukan transaksi apa? Entah itu jual beli, entah itu wadiah, istri dititip. Tidak boleh, Pak, menjadi haram. Nah, hal ini kemudian diatur skemanya oleh Islam. Muncullah fikih munakahat. Pernikahan. Paham sampai di sini nggih? Baik. Maka objek barang yang ditransaksikan, yang diakadkan tidak boleh menyalahi hukum syariah. Jadi di dalam Islam itu kalau objeknya sudah haram, turunannya ke bawah menjadi haram. Narkoba haram atau tidak? Maka jual belinya, sewa menyewanya, gadainya, ya, itu seluruhnya menjadi haram. Lagi, sapi meninggal, sapinya mati sebelum disembelih. Jadi bangkai atau tidak? Jadi bangkai. Maka karena bangkai itu haram, seluruh transaksinya menjadi haram. Dagingnya haram dimakan, kemudian itu kulitnya juga haram dipakai. Ya wes sudah, kalau mati sebelum disembelih haram sudah. Tidak boleh diapa-apakan. Paham sampai di sini? Nah, ini masih sering itu ketika ada yang hewan kurbannya ketika belum disembelih mati, ternyata di kuliti. Loh Ustadz, kan saya jual kulitnya, yang haram itu dagingnya. Ya podo ae kabeh haram, Pak. Ketika kemudian kondisinya mati dalam kondisi belum disembelih, menjadi bangkai. Karena bangkai ini haram, maka seluruh turunan transaksinya menjadi haram. Contoh khamr. Ustadz, khamr itu haram, Ustadz. Nggih. Saya kan tidak minum khamrnya, Ustadz. Saya cuma jualan aja. Maka transaksi jual beli khamr menjadi haram. Paham sampai di sini skemanya? Baik. Maka seluruh akad itu tidak boleh menyalahi hukum syariat. Satu. Yang kedua, harus antarodin. Antarodin itu apa? Sama-sama ridho. Suka sama suka. Maksudnya apa? Akad yang diadakan oleh para pihak, baik penjual, pembeli, penyewa, dan yang menyewakan dan lain sebagainya, harusnya didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing sama-sama ridho, masing-masing sama-sama rela. Misal, jenengan mau beli tanah, tanahnya 1 hektar. Pak, tanah 1 hektar saya beli 1 juta rupiah. Kalau tidak dibeli 1 juta rupiah, besok malam rumah sampean luluh lantak. Dengan ancaman. Tidak bisa. Maka transaksi atau akad yang terjadi karena sebuah ancaman tidak saling ridho, itu kemudian menjadi tidak sah. Hati-hati ketika dalam akad nikah. Problem yang terjadi di dalam akad nikah adalah
pemaksaan kehendak orang tua untuk menikahkan anak. Anak tidak ridho ini. Sah atau tidak? Ayo. Loh, akad itu terjadi harus sama-sama ridho. Sedangkan manusia ini, ketika akad, manusia ini objek atau tidak ini? Nah, dalam hal objek, kalau jenengan dalam pengertian objek dalam sebuah akad nikah, berarti anak jenengan ini barang yang tidak punya kehendak. Punya kehendak, Pak. Maka dalam kasus perjodohan yang dipaksakan, ya jumhur ulama, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan sah-sah saja, wong pelakunya bukan anak. Yang akad itu calon mempelai putri dengan mempelai pria atau calon mempelai pria dengan bapaknya. Mempelai pria dengan bapaknya. Berarti sing rabi? Ini pemahaman akad ini harus paham, Pak. Gitu. Dalam akad nikah itu kemudian skemanya adalah anak ini disebut mauqut alaih, subject matter. Si anak ini. Bahasa Inggrisnya itu subject matter. Jadi objek yang memiliki tujuan. Dan bahkan nanti yang menikah, yang melakukan pernikahan ini kan bukan bapak. Yang melakukan ibadah yang disebut an-nikah itu kan anak. Bapak gak melok-melok. Bahkan maharnya saja orang tua tidak boleh memiliki, ya miliknya anak. Jadi mahari seperangkat alat tulis, pensil, penghapus dan pulpen, ya maka pensil, penghapus dan pulpen itu milik anak perempuan itu. Tidak boleh kemudian, nih pulpennya wekku, ya tidak bisa. Gitu. Atau maharnya kemudian satu mobil Ferrari warna merah misalkan. Ya maka mobil Ferrarinya itu haknya si anak perempuan. Ini ada yang aneh ini di akad nikah ini. Harusnya subjeknya itu bapak dengan mempelai pria, tapi mahar menjadi milik anak perempuan, tidak jadi milik bapak. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli, penjual dan pembeli. Kira-kira ketika ada transaksi laptop, penjual menjual laptop kepada pembeli. Pertanyaannya, laptop ini mahar laptop ini jadi milik penjual atau milik anaknya penjual? Ya tetap milik penjual kalau jual beli. Berbeda dengan akad nikah. Makanya kemudian dalam hal ini dalam hal akad nikah unsur antarodin itu harus sampai kepada anak. Paham sampai di sini, Pak? Nah, makanya katanya Ahmad Dhani itu kan bukan Siti Nurbaya. Itu begitu. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa? Jadi perjanjian oleh para pihak itu harus terang. Apa maksudnya, barangnya apa, ditujukan untuk apa. Kemudian di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. 1.
persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Contoh, jenengan beli mobil, ada garansi. Garansi ini harus jelas. Sampai berapa tahun lamanya, syarat garansi klaimnya itu bagaimana dan lain sebagainya harus jelas. Yang digaransikan itu apa saja. Kalau kemudian human error yang terjadi, nabrak sendiri dapat garansi atau tidak, all risk atau sebagian, nah itu. Kemudian yang kedua, harus jelas dan gamblang itu, yaitu pelaksanaan dua janji tersebut. Jadi kalau di dalam Imam Syafi'i, makanya akad itu ada salah satu syaratnya jual beli itu khiyar majelis. Khiyar majelis itu terjadi dalam satu majelis. Antara penjual dan pembeli itu bertemu tatap muka dalam satu majelis. Itu kalau kata Imam Syafi'i. Lah problemnya sekarang itu eranya digital. Penjualnya di Sidoarjo, pembelinya di Palembang, Pak. Bisa enggak memenuhi syarat khiyar majelis menurut Imam Syafi'i? Bisa enggak? Yang jawab bisa angkat tangan. Yang jawab enggak bisa? Yang wedi jawab. Ayo, wedi jawab ae gak gelem angkat tangan. Nah, maka kemudian pemaknaan khiyar majelis itu tidak bisa plek-ketiplek seperti pemahamannya Imam Syafi'i. Makanya kemudian majelisnya berubah. Majelis Shopee, majelis Tokopedia, majelis OLX, kan begitu. Majelis online. Maka tempat ketemunya penjual dan pembeli ini dalam satu platform yang diperjanjikan, yang diakadkan disebut platform online, entah itu Shopee atau Tokopedia. Maka itu perluasan makna khiyar majelis. Ngapunten, ini mantuk-mantuk ini paham apa bingung sih Pak? Saya kok khawatir bingung jenengan ini. Baru akad ini. Tidak apa-apa lah, tidak paham juga tidak apa-apa. Oke, jadi paling tidak syaratnya itu satu, adanya perjanjian atau akad itu sendiri. Dua, harus sama-sama ridho. Kemudian harus jelas dan gamblang. Oke, ini yang pertalian ijab dan qabul dibenarkan oleh syara, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Nah, ini juga masuk unsur-unsur akad. Tadi syarat sahnya akad, ini unsur akad. Ngapunten Bapak, kalau fikih muamalah memang harus betul-betul sinau Pak. Ngajinya harus mikir. Kemarin tentang waris mikir Ustaz. Sekarang fikih muamalah mikir lagi. Ya ngaji itu harus mikir. Saya masih ingat betul kalimat fenomenalnya Ustadz Abdurrahim Nur Porong Siring itu. Ngaji itu kalau mikir nanti ketemu dawa. Nek wis baru paham. Nek sik mantuk-mantuk itu berarti sik bingung ya. Belum soalnya. Hei, unsur-unsur akad. Unsur akad yang pertama ada ijab dan ada qabul. Ijab itu artinya pernyataan kehendak oleh pihak mujib. Mujib niku napa? Yang napa? Mujib niku. Yang berijab.
yang berijab. Kalau dalam jual beli yang membeli itu mujib. Dalam bahasa Al-Quran kan mujibud da'watad da'i idza da'an. Baik. Sedangkan qabul itu pernyataan menyetujui kehendak mujib terhadap pihak yang qabul. Maka disebut ijab dan qabul untuk melakukan sebuah akad. Ijab dan qabul itu bisa ketemu kalau sama-sama ridho. Kalau tidak sama-sama ridho, mana mungkin terjadi sebuah akad. Karena akad yang tidak diridhoi antara satu pihak oleh salah satu pihak itu adalah akad yang tidak sah. Mafhum nggih? Dibenarkan oleh syara, ya akadnya harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Ustadz, gimana kalau kemudian akadnya itu mengandung riba atau objek perikatannya itu tidak halal? Maka mengakibatkan tidak sah. Ustadz, kalau di dalam perbankan itu kan berarti akadnya apa? Kalau jenengan nabung maka disebut wadiah, nitip. Nitip itu ada jasanya. Kalau jenengan nitip sepeda, jasanya bayar karcis parkir. Sama dengan perbankan, jenengan punya uang, jenengan titipkan di bank. Ada ongkos jasa penitipan disebut administrasi. Administrasinya itu berlapis. Kalau jenengan tidak punya ATM, mungkin administrasinya cuma 3.500. Punya ATM jadi 6.000 tarikan per bulannya. ATM-nya platinum jadi 20.000. Kan begitu aturan mainnya di bank. Problemnya di bank itu tidak bisa semata-mata disebut akad wadiah. Kalau wadiah Bapak nitip barang, itu kapanpun jenengan mau ambil barangnya bisa atau tidak? Harusnya bisa. Jenengan mau parkir di Almillah bayar karcis Rp5.000, mau diambil sekarang, mau diambil nanti sore, kan bisa. Kapanpun bisa. Wong barangnya nyata-nyata ada. Ana sing nunggu namanya tukang parkir. Kalau di bank kita nitip uang, sing nunggu customer service, ayu-ayu pisan Pak. Customer service. Sewaktu-waktu jenengan ambil dalam jumlah besar, bisa atau tidak? Bisa? Wong saya itu pernah diseneni sama CS. Lah sampean Bapak ndak janjian dulu. Nanti uangnya kita siapkan. Logikanya di mana itu? Jenengan punya uang 1 miliar. Nabung gampang atau tidak? Nabung gampang atau tidak? Gampang. Narik susah? Ini kan logikanya tidak nyambung ini. Jenengan nabungnya di kantor cabang Taman Pinang misalkan. Nabungnya di situ. Ngambil di situ tidak bisa. Kalau butuh sewaktu-waktu dilempar ke kantor yang lebih besar. Tidak bisa ke KCP, kantor cabang pembantu. Harus ke kantor cabang. Kantor cabang tidak ada. Ke Surabaya ngambilnya 1 miliar. Ini kan ngapunten. Secara logika mungkin bukan wadiah kalau begini. Makanya kemudian pangapunten, saya selalu menerangkan di setiap masjid itu, Pak, uang kita di bank itu, itu bukan berupa uang, hanya angka saja nak Pak, 00000. Itu begitu. Ketika terjadi hacking, entah itu melalui skimming, entah melalui
apa-apalah, telepon dan lain sebagainya. Kan kemudian dianggap transaksi yang sah. Padahal kita tidak merasa bertransaksi. Kalau itu disebut akad wadiah, ada orang titip sepeda, kemudian ada orang lain yang ngambil. Terus kita bilang, orang lain ini kan disebut hacker ya, sama-sama pencuri. Terus kita bilang ke tukang parkirnya, Pak, saya mau ambil parkiran, ini karcisnya, ini nomornya. Loh Pak, saya tidak mau tahu, sudah diambil kok uang sampean, dan itu transaksi yang sah. Dalilnya begitu atau tidak di bank? Kalau di tukang parkir, kita tuntut tukang parkirnya karena tidak menjaga sepeda dengan baik. Bahkan suruh nempui. Kalau di bank bisa enggak? Bisa enggak Pak? Uang jeneng diambil oleh hacker. 1 miliar tinggal 100 rupiah. Terus kemudian nuntut ke bank untuk nempui. Dalilnya bank kan itu kan transaksi yang, ini logikanya di mana? Coba. Kan repot juga. Dekek ni sore bantal ya kedukuran. 1 miliar ke bantal. Ini gimana gitu kan? Makanya kemudian ternyata ada konsep, ada regulasi yang tidak sesuai syariat. Paham di sini problemnya? Kenapa kok kemudian kita nabung mulai dari pertama kali kerja sampai tuwek kok yo gak akeh-akeh sih duit di bank itu. Pancet malah berkurang. Baik. Bukan saya menanamkan ketidakpercayaan terhadap perbankan, enggak. Perbankannya harus kita benahi. Nanti kita bicara soal perbankan syariah kalau sempat. Dibenarkan oleh syarak. 3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Maksudnya apa Ustadz? Akad itu kan merupakan salah satu dari tindakan hukum. Tindakan hukum ini bahasa fikih muamalah disebut tasarruf. Tasarruf. Bahkan adanya akad ini menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum. Jenengan jual beli air mineral. Semenjak objek berupa botol minuman ini dibeli oleh si pembeli, akibat hukumnya apa? Kepemilikan botol minuman berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, ini jenengan titeni Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan punya anak perempuan, terus kemudian dinikahkan, terjadi akdun nikah, maka kepemilikan anak perempuan itu tadi berpindah dari si bapak ke suami. Bahkan surganya sudah berpindah. Surganya istri itu suami. Milo sakmangke kalau jenengan menjadi mertuanya, anak menantu jenengan itu laki-laki, anak jenengan itu perempuan, gak usah melok-melok. Karena apa? Kepemilikannya sudah full mutlak menjadi suami. Ya cukup menasehati. Menjadi problem karena tidak sesuai syariat. Ibu dari si anak perempuan melok rumah tangga anak. Sering jadi problem enggak? Sering. Karena tidak sesuai syariat, tidak ngerti fikih muamalah. Mafhum nggih? Baik. Punya akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Tidak bisa. Oke.
Kalau yang pertama tadi syarat sahnya akad, kemudian ini syarat-syaratnya. Ya, yang pertama harus ada akidain. Ada 2 akad yang dinamakan tarafiyil akdi atau akidain. Ada subjek, bahasa Inggrisnya contracting parties. Ada penjual, ada pembeli. Mahallul akdi atau mauqutul alaih, yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai objek perikatan. Kalau ada orang yang ijab qabul, mesti ada barangnya atau objeknya. Kemudian maudhu'ul aqdi atau bahasa lainnya ghayatul aqd, yaitu cara atau maksud yang dituju. Entah itu akad jual beli, entah itu akad pernikahan, entah itu akad sewa menyewa, entah itu akad gadai. Jadi pelakunya ini faham akadnya itu akad apa. Kalau kemudian gadai ada jaminannya. Kalau kemudian itu sewa menyewa, maka yang disewa itu prestasinya, manfaat dari barangnya. Gitu. Sighatul aqdi yaitu rukun akad. Sighatul aqdi atau rukun akad itu apa maksudnya? Nah, rukun akad itu adalah jenis-jenis akadnya, rukunnya, apa saja yang harus dilalui. Contoh rukun tentang akad pernikahan, harus ada kalimat ijab dan qabul, harus ada saksi, harus ada apa? Kalau perempuan harus ada walinya. Nah, itu kan macam-macam. Rukun ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, satu saja tidak terlaksana, maka tidak sah. Misal pernikahan seorang anak perempuan, walinya tidak ada, ya tidak bisa ujuk-ujuk pakai wali hakim. Kalau tidak ada bapak, ya saudara laki-laki atau kakeknya. Kalau tidak ada kakek saudara laki-laki, ya Pak D-nya, kan begitu. Kalau tidak ada semua Pak D-nya, nah itu baru nanti ke wali hakim. Baik. Kemudian ini masih banyak. Sebelum mantuk-mantuknya jadi ngantuk gitu ya. Awalnya mantuk-mantuk gitu terus kluk gitu. Silakan, monggo. Barangkali ada pertanyaan. Nggak tahu. Lulang kita tadi kalau tidak ada bapak saudara, tahu kakek, harus laki-laki. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya tidak perlu ada wali, tidak pakai wali nggak apa-apa. Baik, ada lagi pertanyaan, monggo Pak. Oke. Oh 2. Kita jual, barangnya tidak ada pembeli. Oh terjadi transaksi, nanti Pak, nanti saya kirim setelah barangnya datang, tapi langsung saya kirim ke pembeli. Oke. Baik. Yang pertama barangnya tidak ada. Nah, itu kemudian perkembangan fikih muamalah. Fikih muamalah itu kemudian seiring waktunya itu berkembang sesuai zamannya. Kalau contoh Imam Syafi'i tadi saya katakan transaksinya itu harus dalam satu majelis. Penjual dan pembeli harus tatap muka, baru terjadi akad. Kalau tidak tatap muka dianggap tidak sah. Maka pemaknaan dari khiyar majelis menjadi meluas. Tidak harus dalam satu tempat. Tempat itu disebut
Shopee atau Tokopedia karena transaksinya online. Niki kemudian perluasan makna. Perluasan makna juga terjadi pernikahan siri. Dulu di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut pernikahan siri itu pernikahan yang tanpa walimatul urus. Di era Rasul. Siri itu kan sembunyi. Tanpa diumumkan, walimah itu salah satu syiar untuk mengumumkan bahwa si fulan dan si fulan adalah sebuah pasangan. Sekarang makna siri itu bergeser. Makna siri itu bergeser dari tanpa walimatur urs menjadi tanpa KUA, tanpa surat nikah di KUA. Bergeser enggak makna itu? Bergeser. Nah, maka pergeseran makna itu perlu perluasan makna yang disetujui oleh jumhur ulama. Maka dalam hal itu transaksi yang barangnya itu tidak ada. Bahkan di era Imam Madhab itu barangnya jelas semuanya bisa dipegang. Sekarang kita ini kadang-kadang transaksi yang barangnya tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Apa Pak? Pulsa. Ada bendanya pulsa itu Pak. Pakai data itu jenengan bisa pegang pakai data? Enggak bisa. Wong itu berupa elektronik. Nah, itu mengalami perluasan makna. Apakah menjadi sah? Tetap sah selama subject matter atau yang disebut mauqutul akdi, maudhu akdinya itu ada. Jadi dimaksudkan untuk apa, ditujukan untuk apa. Sama-sama difahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kan begitu, itu menjadi prasyarat akad. Sama halnya dengan misalkan jenengan calo mobil. Calo mobil itu kadang-kadang mobilnya belum ada, digolek-golek no. Gitu. Tapi ketika nanti datang sesuai jaminan, sesuai yang diperjanjikan, mobil Pajero warna merah tahun 2012 4x4, waduh hafal saya 4x4, terus kemudian pajak normal BPKB lengkap, disodorkan sesuai janji. Maka akad, kalau kemudian antarodin terjadi antarodin, akadnya sah. Tapi kalau sudah kemudian sudah sesuai janji, warna merahnya jenengan sodorkan merah marun, ternyata yang beli pengennya merah delima. Repot Pajero merah delima itu ndi. Tidak antarodin, maka tidak terjadi akad. Faham gitu di sini? Oke. Maka harus sesuai dengan maudhu'ul akdi. Atau kemudian mahallul akdinya ada. Pun. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Nggih. Pertanyaannya, oh bagaimana gitu pertanyaannya. Baik, begini Pak, makanya kemudian Allah itu faham betul dan Rasul itu faham betul, satu saat
umatnya itu tidak akan mampu menghindari satu dosa yang disebut riba. Solusinya menjadi apa? Zakku amwalakum bizakat. Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Maka zakat, sedekah, infak ini menjadi solusi satu. Solusinya itu sudah pasti. Zakat, sedekah, infak dan seterusnya. Baik. Kemudian sekarang mengenai definisi perbankan syariah. Saya tanya, di Indonesia ini apa ada perbankan syariah? Ada enggak? Saya katakan sampai detik ini belum ada perbankan syariah yang betul-betul syariah. Begini Pak, membedakan antara syariah dan tidak syariah itu. Ketika dalam satu bentuk pinjaman, kalau di perbankan syariah itu kan mudharabah itu artinya bagi hasil. Konsep bagi hasil, kalau rugi semua rugi, kalau untung semua untung, maka keuntungan sesuai yang diperjanjikan. Contoh, misalkan Pak Hari, Pak Hari ini kemudian pinjam uang di bank syariah, di BSI misalkan, dengan akadnya mudharabah bagi hasil. Idealnya bagi hasil itu misal pinjam uang 100 juta, maka 100 juta itu diperjanjikan akadnya. Ketika nanti ada keuntungan atau surplus 60 bagi bank, bagi hasilnya 60% perbankan, 40 pelaku usaha. Deal antarodin, sama-sama ridho. Usahanya dipakai untuk apa? Usaha untuk dipakai jual beli toko sembako. Maka ada audit keuangan. Bulan Mei, ini tanggal 31, di audit keuangan. Untung berapa? Untung 1 juta di bulan Mei. Maka pembayaran pinjamannya itu kemudian yang 60% dari 1 juta berapa? 600.000 dibayarkan untuk nyicil pinjaman ke bank, 400.000 untuk keuntungan pribadi Pak Hari. Itu mudharabah. Yang terjadi sekarang baik di perbankan syariah maupun perbankan konvensional adalah fixed rate. Fixed rate ini adalah bunga tetap. Kalau jenengan pinjam uang 100 juta, maka berbunga 115 juta misal. Keuntungan bank 15 juta rupiah dari pengeluaran pinjaman 100 juta. Per bulan misal tenor berapa? Tenor 3 tahun misal atau 4 tahun, itu kira-kira sekitar 3 juta sekian ya, katakan 3.500.000. Maka bank tidak mau tahu mbuh itu usahamu untung, mbuh itu usahamu rugi, kamu tiap bulan harus nyicil 3.500.000. Itu disebut fixed rate atau bunga tetap. Bunga tetap ini kemudian yang dalam definisinya disebut riba. Kan antara Ustadz, iya, tapi ada unsur riba. Bagaimana kita bisa menghindari ini Ustadz? Wong sekarang gajian jenengan aja per bulan langsung masuk bank. Begitu loh Pak. Kenapa kok sekarang perbankan syariah itu, ini kita melebar ngomong perbankan, tidak apa-apa ya, belum babnya ini sebenarnya, baru akad ini. Nah, kenapa kok sekarang perbankan syariah itu menggunakan fixed rate dalam akad mudharabahnya, gitu ya, menggunakan fixed rate dalam akad mudharabahnya, karena apa? Karena induk semang perbankan kita itu sistemnya masih konvensional. Siapa induk semang kita? Bank Indonesia.
Kalau mau fair, clear and clean and clear, harusnya dikhususkan. Ada BI yang membawai bank-bank konvensional, ada BIS misalkan, Bank Indonesia Syariah yang membawai bank-bank syariah. Itu baru fair. Lah sekarang kulaane bank syariah tetap ke bank konvensional. Jatuhnya rata-rata kalau jenengan hitung bunganya lebih tinggi daripada bank konvensional karena kulaannya itu ke pihak kedua dan pakai sistem konvensional. Disitulah kemudian tahun 2000-an Bank Muamalah yang menjadi pioner, pangapunten ini saya tidak di endorse Bank Muamalah ya. Bank Muamalah yang menjadi pioner bank syariah menyerah dengan sistem. Sekarang jenengan di Bank Muamalah ya sama saja dengan konvensional, hanya dibalut kalimat-kalimat syariah. Itu problemnya. Gak bisa menghindar Ustadz. Ya kita bertobat sama Allah ya banyak-banyak zakat, sedekah dan infak. Niatkanlah itu tabungan jenengan untuk gajinya customer service, untuk gajinya sinten? Ya nopo? Ya itu karyawan-karyawan bank itu yang juga orang-orang Islam. Kok ternyata manajer bank konvensional salah satu nopo donatur Masjid Al-Mila. Yowis alhamdulillah. Muter ae tiba. Ya kan, itu kalau kita berpikir makro. Ngoten nggih, Pak? Nih, cukup? Alhamdulillah. Nggih. Pangapunten, saya belum mampu menjelaskan yang khiyar atau jual beli. Nanti di lain waktu. Karena memang harusnya fikih muamalah itu ya kajian khusus. Baik. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasru minallahi fatkun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.